Kisah nyata, niat meninggal di Mekah, wajah jamaah umroh berubah jadi seperti ini. Akhir tahun memang musim orang berangkat ke tanah suci Mekah untuk mengerjakan umroh. Siapa yang terpilih menjadi tamu Allah di sana sangat beruntung, karena tidak semua orang memiliki rezeki untuk menunaikan ibadah di depan Ka'bah. Banyak kisah tentang jamaah haji dan umroh yang bisa dijadikan pelajaran dan inspirasi untuk kita yang belum berkesempatan menjejakkan kaki ke sana, seperti kisah seorang jamaah yang sudah usur dan sedang sakit parah, tapi bersikeras ingin pergi ke Mekah meskipun keadaannya tidak mengizinkan. Kisah ini dibagikan sendiri oleh Direktur Penyelenggara Umroh dan Haji di Malaysia. Sangat sedih dan bisa dijadikan pelajaran kita semua. Ini pengalaman dari seorang jamaah kami. Ada seorang hamba Allah, Pak Fauzi namanya, pria 59 tahun dari Kota Baru, Kelantan itu mendaftar jadi jamaah umroh pada 16 Desember karena ingin sekali pergi ke Tanah Suci. Keinginan untuk beribadah haji tahun ini gagal karena beliau mengidap penyakit ginjal, sehingga harus selalu cuci darah. Jadi saat pendaftaran umroh, kami beritahukan kepada beliau bahwa keberangkatan bergantung pada hasil pemeriksaan dokter. Beberapa minggu sebelum umroh, kami dapati beliau dalam keadaan tidak sehat. Tapi beliau bersikeras ingin pergi umroh Desember ini. Sambil menangis, beliau telepon kepada pengurus rombongan untuk mengizinkan beliau pergi umroh dengan alasan ingin melihat Ka'bah sekali seumur hidupnya. Akhirnya dokter mengizinkan beliau berangkat dengan syarat harus cuci darah selama menjalankan ibadah umroh di Mekah dan Madinah. Betapa senangnya Pak Fauzi mendapat izin pergi ke Tanah Suci. Beliau mengirim pesan kepada kepala rombongan, "Saya doakan supaya dipermudah semua urusan selama mengurus saya di Mekah nanti." Saat keberangkatan, beliau termasuk salah satu dari 5 jamaah yang dibawa dengan kursi roda naik pesawat. Sekitar 16 jam perjalanan akhirnya sampai di Mekah dan rombongan langsung check-in di hotel. Terpaksa digendong, tetapi semangat beliau sangat kuat. Kami terkejut. Setelah check-in, beliau turun untuk melakukan tawaf dan sa'i dengan berjalan kaki. Beliau ternyata berhasil menyelesaikan umroh sendiri ditemani oleh istri dan anak yang masih remaja. Setelah balik ke hotel, beliau terlihat lelah dan agak lemah. Keesokan harinya kami membawa beliau dan 2 jamaah lainnya yang menderita ginjal menjalani perawatan cuci darah. Pak Fauzi masih terlihat lemas meski sudah kembali ke hotel. Lewat tengah malam, beliau muntah darah. Kami bergegas membawa beliau ke Rumah Sakit King Abdul Aziz di Mekah. Setelah mendapatkan perawatan, beliau diperbolehkan pulang untuk istirahat. Namun sampai di hotel, keadaan beliau masih belum pulih. Malah lewat tengah malam, keadaan beliau makin parah. Kami dan seorang mutawaif yang berpengalaman mengantar beliau ke bagian gawat darurat di Rumah Sakit King Abdul Aziz. Setelah 2 jam diperiksa, beliau dimasukkan ke ICU. Karena tak bisa masuk ke ICU, kami kembali ke hotel mengurus jamaah yang lain. Kami pesan kepada istri dan anak beliau yang ikut mengantar untuk menghubungi kami jika terjadi apa-apa. Sekitar 4 jam pagi, kami terima telepon dari anaknya yang mengatakan Pak Fauzi telah meninggal dunia. Usai sholat subuh, kami bergegas ke rumah sakit untuk mengurus dokumen dan urusan lainnya. Segalanya berjalan dengan lancar dan cepat selesai. Jenazah sudah siap untuk dimandikan sebelum sholat asar. Saat itu, pikiran kami terngiang perkataan Pak Fauzi di telepon agar semua urusan dipermudah ketika mengurus beliau di Mekah. Saat berada di dalam mobil ambulan, kami melihat istri, anak, dan kenalan membacakan Yasin. Dalam hati kami berkata, beruntungnya beliau. Wajah yang sebelumnya sakit dan hitam oleh penyakit kini berubah bersih dan terlihat ceria karena akan disembayangkan oleh ribuan manusia di Masjidil Haram. Ketika ditanya, istri beliau mengatakan Pak Fauzi memang ingin sekali ke Mekah dan berniat meninggal di sana.
Dan sehari sebelum beliau meninggal, anak beliau bermimpi ayahnya akan meninggal awal subuh, yang memang menjadi kenyataan keesokan harinya. Subhanallah. Melihat cara meninggal yang baik seperti yang dialami Pak Fauzi, kami tak sadar menitikan air mata. Bayangkan bagaimana nasib ini nantinya. Apakah akan ada yang mendoakan? Apakah ada yang mau menyolatkan? Apakah mungkin bisa meninggal di Mekah Al-Mukarramah? Wallahu a'lam bishawab.